warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Mulyati dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teks eksplanasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pengertian, tujuan, struktur, dan ciri dari teks eksplanasi itu sendiri. Nah, pada pertemuan kedua ini ada 4 poin penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adanya kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi itu sendiri. Yang kedua, jenis-jenis teks eksplanasi. Yang ketiga, penulisan teks eksplanasi. Dan yang keempat, contoh dari teks eksplanasi. Baik, kita akan membahas poin yang pertama, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Apa saja yang terdapat di dalam kaidah teks kebahasaan teks eksplanasi? Yang pertama itu adanya bahasa istilah atau bahasa ilmiah. Contohnya, penggunaan kata erupsi, magma, reboisasi, tsunami, konferensi, dan lain-lain. Kata-kata ilmiah seperti ini biasa dimasukkan ke dalam teks eksplanasi untuk memperindah kalimat atau kata yang digunakan. Dan si pembaca juga lebih memahami teks eksplanasi itu daripada menguraikannya secara panjang lebar, karena istilah-istilah ini adalah istilah yang sudah baku dan sudah lazim digunakan di dalam penulisan teks. Yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua itu adanya lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional. Apa itu kata kerja material dan relasional? Kata kerja relasional itu yaitu kata kerja yang berfungsi untuk menyatakan hubungan sebab akibat dari suatu fenomena. Kemudian kata kerja material yaitu kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contoh dari kata kerja relasional yaitu disebabkan, berakibat, berdampak, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh untuk kata kerja material itu seperti diubah, masuk, menjadi, terbentuk, dan lain sebagainya. Nah, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat pasif. Nah, seperti yang kita ketahui, kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Contohnya, gunung terbentuk karena lempeng bumi bergerak dan saling menabrak satu sama lain. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu terdapat konjungsi kausal dan waktu. Contoh dari konjungsi kausal ini yaitu seperti kata-kata maka, karena, jika, oleh sebab itu, sehingga, dan lain sebagainya. Kemudian contoh untuk konjungsi waktu, misalnya sebelum, kemarin, waktu itu, setelah itu, dan lain sebagainya. Nah, itu 4 poin untuk kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Kemudian, kita lanjutkan ke dalam pembahasan jenis-jenis teks eksplanasi. Apa saja jenis dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi ini memiliki 4 jenis. Yang pertama itu teks eksplanasi sekuensial, yang artinya bertahap. Kedua, teks eksplanasi kausal. Yang ketiga, teks eksplanasi teoritis. Dan yang keempat, teks eksplanasi faktorial dan konsekuensial. Maksud dari teks eksplanasi sekuensial atau bertahap ini yaitu teks eksplanasi yang di dalamnya berisikan rincian bertahap sebuah fenomena. Misalnya saja, seperti yang terjadi pada siklus kehidupan rantai makanan, metamorfosis, dan lain sebagainya. Jadi pada teks eksplanasi sekuensial ini ada tahapan-tahapan tertentu untuk mencapai akhir dari fenomena tersebut. Yang kedua, teks eksplanasi kausal yaitu teks eksplanasi yang di dalamnya berisikan asal muasal atau sebab perubahan yang terjadi pada sesuatu hal secara bertahap juga. Misalnya, tahapan terjadinya gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, pada teks kausalitas ini ada sebab dan yang menjadikan fenomena itu bisa terjadi, dan sebab-sebab inilah ada tahapan-tahapannya.
kenapa ini bisa terjadi, apa awalnya yang bisa menyebabkan terjadinya fenomena tersebut. Nah, yang ketiga itu teks eksplanasi teoritis, yaitu teks eksplanasi yang di dalamnya berisikan spekulasi kemungkinan yang bisa terjadi di balik sebuah fenomena alam. Nah, di balik sebuah fenomena biasanya selalu ada teori yang terjadi. Makanya teori-teori inilah yang akan diangkat ke dalam si teks eksplanasi teoritis. Selanjutnya yang terakhir, adanya teks eksplanasi faktorial dan konsekuensial, yang artinya yaitu teks eksplanasi yang di dalamnya berisikan efek serta hasil dari sebuah proses. Misalnya, seperti yang ada pada ilmu pengetahuan tentang sebab berubahnya iklim, efek terjadinya kolonialisasi, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan bahas poin yang ketiga, yaitu penulisan teks eksplanasi. Bagaimana menulis teks eksplanasi ini? Dalam menulis teks eksplanasi, ada tahapan-tahapan tertentu yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menentukan topik yang menarik. Kita harus memilih dulu topik apa yang akan kita bahas di dalam teks eksplanasi ini. Kita bisa melihatnya di lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Topik apa yang menarik dan jarang diberitakan oleh pemberitaan di sekitar kita. Jadi, si pembaca saat membacanya juga akan merasa menarik dan tertarik. Kemudian yang kedua, membuat rancangan kerangka atau teks eksplanasi. Setelah kita menentukan topik dari teks eksplanasi yang akan kita kembangkan, kemudian kita buatlah kerangkanya, kerangka dari teks. Maksud dari kerangka ini, kita buat teks secara singkat atau kita bisa buat kalimat-kalimat utamanya terlebih dahulu. Kemudian, mengumpulkan referensi. Nah, saat kita akan membuat teks eksplanasi, yang paling penting yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan referensinya atau teori atau fakta-fakta yang ada di balik fenomena yang akan kita bahas tersebut. Sehingga teks eksplanasi yang kita buat itu akan bersifat logis dan real. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu mengembangkan teks. Setelah kita membuat rancangan kerangka, kemudian teks kerangka itu akan kita kembangkan menjadi suatu karangan teks eksplanasi. Dan yang terakhir, tahapannya yaitu menyunting teks. Setelah kita mengembangkan teks eksplanasi, tugas kita yang terakhir adalah menyunting penulisannya. Apa saja kata-kata yang salah atau yang tidak penting harus kita hilangkan. Kalimatnya harus kita buat lebih efektif dan lebih menarik saat dibaca. Nah, itulah manfaat dari penyuntingan teks. Selanjutnya adalah contoh dari teks eksplanasi ini sendiri. Di sini saya buat contoh teks eksplanasi yaitu tentang Candi Borobudur. Nah, pada contoh ini kita akan melihat penjelasan tentang kisah atau sejarah dari Candi Borobudur itu sendiri dan tentang deskripsi dari si Candi Borobudur ini. Jadi di sini pada contoh ini sudah jelas mengeksplain atau menjelaskan bagaimana Candi Borobudur itu berdiri dan bagaimana bentuk dari Candi Borobudur ini sendiri. Dan yang paling penting, mengapa Candi Borobudur ini dibangun. Baik, sekian materi kita untuk teks eksplanasi. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.